Gak terima tunanganku. Tolong aku Pak Kapolres, Pak Kapolri. Tugaskan masalahnya ini dan minta tentang polisi. Dia pembunuhan aku didiam-diamkan Pak Kapolri. Halo para netizen dan warganet yang masih punya kuota internet dan tidak punya kuota internet tetapi masih memakai jaringan wifi di rumah dan di warung kopi, walaupun hanya bermodalkan memesan teh manis segelas, itu pun bon, tidak masalah. Yang penting masih nonton dan setia di channel YouTube kami. Berjumpa kembali di channel YouTube kami GGX. Di video ini saya akan mencoba mengupas tentang kelanjutan perjuangan keluarga almarhum Abdi Sanjaya. Yang menurut ibu kandung almarhum diduga dibunuh oleh aparat kepolisian dari Polres Deli Serdang dalam kasus penangkapan jaringan narkoba beberapa waktu yang lalu. Bahkan pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang aksi unjuk rasa keluarga almarhum Cokna ke Polda Sumatera Utara dalam rangka meminta atensi Bapak Kapolda Sumatera Utara terhadap dugaan pembunuhan almarhum Cokna. Untuk lebih singkatnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Let's check it out. Jadi pada tanggal 11 sekitar pukul 17 ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap korban ini, dan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atau otopsi kita memang menemukan adanya kekerasan di sekitar tubuh, dan pada pemeriksaan otopsinya kita menemukan adanya tanda-tanda mati lemas, sehingga pada waktu itu kita membutuhkan pemeriksaan tambahan lainnya. Dalam hal ini adalah kita mengambilkan sampel beberapa organ tubuhnya untuk pemeriksaan patologi anatomi, serta pengambilan bahan isi lambung dan darah untuk pemeriksaan toksikologi atau keracunan. Nah, jadi kami juga baru saja menerima hasil itu semua, sehingga hal inilah yang mendasari kita juga siap untuk memberikan keterangan ini. Jadi korban ini kita temukan adanya kekerasan di beberapa daerah, tetapi kekerasan yang kita temukan bukan sebagai penyebab kematian. Pada korban ini kita menemukan dari hasil patologi anatomi adanya penyakit pada paru-parunya yang sudah lama dan yang kronis istilahnya, serta penyakit lever atau hati. Jadi pada saat kejadian antara korban dan mungkin terjadi pada proses penangkapan itu, sehingga ada perlawanan dan stres, sehingga terjadi kebutuhan oksigen dari pergumulan itu proses penangkapan itu, sehingga oleh karena penyakit parunya yang sudah kronis tadilah, sehingga kebutuhan oksigen tidak terpenuhi. Korban lemas dan akhirnya meninggal dunia. Nah, pada pemeriksaan toksikologi pada korban ini juga ditemukan adanya zat metamfetamin pada lambungnya, tetapi pada darahnya kita tidak menemukan. Nah, mungkin untuk hal itu nanti alat yang mungkin bisa menjelaskan lebih jauh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan itu sebagai pengantar. Terima kasih. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan dan membahas beberapa cuplikan video yang berkaitan dengan laporan yang dibuat oleh Ibu Rosmiati Berusur Bakti. Beliau merupakan ibu kandung almarhum Cokna, bahwa terkait luka-luka yang ada di tubuh almarhum Cokna setelah almarhum meninggal, maka untuk mengetahui
pihak keluarga memohonkan otopsi kepada Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik. Yang kemudian pihak rumah sakit memulai melakukan otopsi pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 17 WIB. Kemudian pihak keluarga Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik akhirnya mengumumkan hasil otopsi jenazah almarhum Cokna bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, sebagaimana cuplikan video yang barusan kita lihat pada channel ini. Nah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan dan membahas beberapa cuplikan video yang berkaitan dengan laporan yang dibuat oleh Ibu Rosmiati Berusur Bakti. Beliau merupakan ibu kandung almarhum Cokna, bahwa terkait luka-luka yang ada di tubuh almarhum Cokna setelah almarhum meninggal, maka untuk mengetahui penyebab kematian almarhum, pihak keluarga memohonkan otopsi kepada Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik. Yang kemudian pihak rumah sakit memulai melakukan otopsi pada tanggal 11 September 2020 pada pukul 17 WIB. Kemudian pihak keluarga Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik akhirnya mengumumkan hasil otopsi jenazah almarhum Cokna bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, sebagaimana cuplikan video yang barusan kita lihat pada channel ini. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait cuplikan video tersebut dan terkait pernyataan Dr. Hasan Petrus sebagai penyampai hasil otopsi terhadap jenazah almarhum Cokna. Dan saya akan coba sampaikan pernyataan beliau sesuai dengan cuplikan video tersebut. Hal pertama yang saya mau sampaikan tentang pernyataan Dr. Hasan adalah sang dokter menyatakan bahwa tim dokter pada saat pemeriksaan pada korban ini dan pada pemeriksaan dalam luar atau otopsi, kita memang menemukan adanya kekerasan di sekitar tubuh. Dan pada pemeriksaan otopsinya, kita menemukan adanya tanda-tanda mati lemas. Yang saya sampaikan barusan adalah persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Dokter dalam cuplikan video tersebut. Secara sederhananya, bahwa dokter tersebut menyampaikan bahwa adanya tanda-tanda kekerasan di luar tubuh almarhum Cokna dan tanda-tanda yang menyebabkan almarhum meninggal akibat lemas. Lanjut kata Bapak Dokter, jadi korban ini kita temukan kekerasan di beberapa daerah. Mungkin maksud si Bapak Dokter itu ada ditemukan kekerasan di sekitar tubuh. Lalu lanjutnya, tetapi kekerasan yang kita temukan bukan sebagai penyebab kematian. Pada korban ini kita temukan dari hasil patologi dan anatomi adanya penyakit pada paru-parunya yang sudah lama atau kronis serta penyakit lever atau hati. Jadi pada saat kejadian, pada saat penangkapan terjadi perlawanan dan stres sehingga oleh karena penyakit parunya yang sudah kronis sehingga kebutuhan oksigen tidak terpenuhi. Korban lemas dan akhirnya meninggal dunia. Saya mencoba menyampaikan pernyataan Bapak Dokter persis yang diucapkannya dalam cuplikan video tersebut. Jadi secara sederhananya maksud si Bapak Dokter adalah ada tanda kekerasan di tubuh almarhum Cokna. Tapi menurut si dokter, tanda kekerasan itu bukanlah penyebab kematian dari almarhum. Kemudian dari hasil patologi dan anatomi ditemukan penyakit paru yang kronis, penyakit lever atau hati. Dan pada saat penangkapan si almarhum mencoba melawan dan karena penyakit kronis parunya, si almarhum kekurangan oksigen dalam perlawanan dan akhirnya mati lemas. Berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Dokter adalah pada pemeriksaan toksologi pada korban ini ditemukan adanya zat metamfetamin pada lambungnya, tetapi pada darahnya tidak ditemukan. Kalian tahu apa itu metamfetamin? Nih, saya jelaskan. Metamfetamin adalah obat psikotropika yang bekerja dengan cara meningkatkan jumlah zat kimia otak, yang menyebabkan aktivitas otak dan sistem peredaran darah mengalami peningkatan. Baik, jadi dari semua hal tersebut, saya mau coba simpulkan hal terpenting yang dikatakan oleh Bapak Dokter.
bahwa akibat adanya perlawanan si almarhum pada saat penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, almarhum Cokna mati lemas karena paru-parunya kekurangan oksigen akibat penyakit paru yang kronis. Saya ulangi lagi, bahwa almarhum mati lemas akibat adanya perlawanan saat ditangkap. Saya mau garis bawahi kata perlawanan ya. Yang pasti secara umum adalah kenapa ada perlawanan. Karena ada bentuk perlakuan terlebih dahulu yang dilakukan oleh orang lain sehingga ada perlawanan. Dan dalam kata perlawanan berarti ada sebuah tindakan fisik secara kekerasan sehingga mengakibatkan luka di tubuh almarhum Cokna. Demikian menurut saya tentang cuplikan video tersebut. Silakan para netizen yang menyimpulkan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan kembali video berikutnya, yaitu tentang tanggapan penasihat hukum Ibu Rosmiati Barusurbakti tentang hasil otopsi dari tim dokter. Mari kita saksikan, let's check it out. Dokter forensiknya tidak menjelaskan secara detail masalah tindak kekerasan yang terdapat di dalam tubuh Cokna. Dia hanya menjelaskan masalah penjelasan penyakit Cokna. Sementara yang kita ketahui, kita dari awal sudah investigasi pihak keluarga, orang tuanya, bahwa Cokna, korban penganiayaan yang mengakibatkan dia meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh Polres Deli Serdang, tidak pernah ada sakit di Cokna. Dari lahir sampai dia semasa hidup, tidak pernah. Tanda-tanda gejala sakit pun tidak pernah. Makanya kita bingung nih, pihak rumah sakit mengatakan bahwa saya sakit Cokna itu setelah diotopsi, itu sakit paru-paru, liver, sesak napas, itu diborong semua ketika dia meninggal, ketika diotopsi. Dari mana penyakit ini bisa muncul? Dari mana penyakit ini bisa muncul? Jadi artinya di sini ada keganjilan yang kami dapat sebagai tim kuasa hukum, bahwa kami menduga hasil otopsi itu, kami menduga ya, ini adalah kebohongan. Ini adalah kebohongan. Ada pertanyaan, luka-luka yang di sininya itu bagaimana, Dok? Kan ada itu luka masuk kulitnya ke dalam nih, di pinggang nih. Itu jelas di foto, ada jelas itu buktinya. Dokter itu hanya menjelaskan gini, oh itu luka lama. Itu luka lama dan luka ringan. Tapi tidak secara detail dia jelaskan kalau luka lama, seberapa lama luka itu udah ada di dalam tubuh Cokna. Itu harus dijelaskannya. Baru kedalamannya, panjang lebar, kalau memang itu akibat benturan, benda tumpul ataupun lain sebagainya, itu harus dijelaskan detail. Tetapi pada saat itu dokter forensiknya hanya menjelaskan yang detailnya itu ya penyakitnya, yang dia bilang itu ada cairan yang ada indikasi amfetamin, begitu juga dengan cairan-cairan di empedunya dan lain sebagainya. Jadi kita bingung ketika dikejar masalah penganiayaannya itu, luka-luka yang itu kan fakta. Dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Kita berlogika, ya. Jangankan kita berlogika hukum, logika orang awam saja. Saya contohkan seperti ini. Orang sehat pun sekalipun, tidak ada penyakitnya, tidak mengidap apapun, ketika kita memukuli dia bertubi-tubi, kita siksa, kemungkinan meninggal ada nggak? Saya tanya dulu. Ada nggak? Jadi kan itu bisa jadi pemicu nggak? Apalagi yang ada riwayat sakit menurut pihak rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit. Kemungkinan dari tindak penganiayaan itu, itulah pemicu dari meninggalnya si Cokna. Bukan artinya ini dikaburkan nih. Artinya ini dikaburkan nih. Kita tidak akan berhenti untuk mengungkap kasus ini, karena ini adalah kejahatan yang luar biasa menurut kami. Karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Harus ada orang yang bertanggung jawab di sini. Tidak bisa dihilangkan. Saya ingatkan, harus ada orang yang bertanggung jawab di sini. Pada saat penangkapan, yang melakukan penangkapan itu adalah oknum polisi Deli Serdang. Sampai yang mengantar mayatnya juga oknum polisi Deli Serdang. Jadi mereka adalah orang yang paling pantas bertanggung jawab atas matinya Cokna. Jadi mereka adalah orang yang paling pantas bertanggung jawab atas matinya Cokna. Kemarin ya di tanggal 24 September ya, itu pihak wartawan, kawan-kawan media mencoba untuk mendatangi rumah sakit Adam Malik untuk mendengarkan keterangan dari dokter yang press release kemarin. Anehnya, di dalam keterangan mereka pada waktu di tanggal 24 itu rumah sakit Adam Malik, pihak dokter ceritanya lain lagi nih
ketika ada kawan-kawan media bertanya, bagaimana tentang luka-luka itu bisa muncul, tim dokter tidak bisa menjelaskan secara detail, dan anehnya nih, tim dokter tersebut mengatakan bahwa itu adalah luka-luka baru yang terjadi pada saat penangkapan. Luka-luka baru, harus digarisbawahi, luka-luka baru yang terjadi pada saat penangkapan. Itu ada rekaman videonya, percakapan mereka, berbanding terbalik dengan keterangan dokter itu pada waktu press release. Di dalam press release di Poldasu pada saat itu, dokternya mengatakan itu ada luka-luka lama. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Wow, luar biasa cuplikan video barusan. Begitu berapi-apinya penasihat hukum tersebut membantah hasil otopsi dari tim dokter rumah sakit Adam Malik. Baik, itulah tadi Bapak Daniel Simbolon SH, kuasa hukum dari keluarga almarhum Cokna. Dan perlu saya beritahukan bahwa beliau juga sahabat bapak saya. Haha. Tapi jangan buka risau ini ya. Nah, dari cuplikan video tersebut ada beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang pernyataan Bapak Daniel Simbolon. Dan hal tersebut sangat menarik bagi saya, sehingga dapat menjadi referensi dalam kasus ini. Apa hal yang menarik itu? Pertama, bahwa Bapak Daniel menyatakan tim dokter tidak menjelaskan secara mendetail tentang kekerasan di tubuh almarhum. Artinya, saya menduga Bapak Daniel ingin menyampaikan bahwa dokter tidak berani menyatakan bahwa kekerasan yang ada di tubuh almarhum adalah akibat penganiayaan. Kedua, bahwa keluarga menyampaikan almarhum Cokna tidak pernah sakit dari kecil. Tapi, kenapa kemudian setelah otopsi muncul banyak sekali penyakit bawaan? Kok diborong semua penyakitnya setelah otopsi? Kata Bapak Simbolon. Waduh. Terkesan otopsi itu adalah pesan untuk mengusulkan penyakit bawaan. Ketiga, kenapa dokter tidak berani menjelaskan luka yang ada di pinggang almarhum Cokna? Kenapa hal itu terjadi dikatakan sebagai lama? Mungkin maksud Pak Simbolon, kenapa si dokter nggak jelasin aja bahwa luka itu akibat penganiayaan dilakukan oleh polisi. Keempat, secara logika awam saja, kalau orang sehat dipukuli secara bertubi-tubi akan bisa meninggal. Apalagi orang yang dikatakan sakit oleh pihak rumah sakit dan dipukuli secara bertubi-tubi, pasti akan lebih memicu kematian orang yang sakit itu. Mungkin maksud Pak Simbolon ini adalah sudah tahu si Cokna itu sakit, lalu saat ditangkap dipukuli secara bertubi-tubi, ya sudah pasti mati. Jadi penyebab kematiannya karena dianiaya saat terjadi penangkapan maksud beliau. Kelima, harus ada yang bertanggung jawab atas kematian almarhum Cokna. Dan Oknum Polres dari Deli Serdanglah yang paling bertanggung jawab atas kematian Cokna. Wow! Sebuah pernyataan tegas dari Pak Simbolon yang harusnya mendapat perhatian dari Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mengungkap kasus ini. Keenam, saya sangat heran tentang keterangan dokter yang berbeda-beda, kata Pak Simbolon. Pada saat di Polda Sumatera Utara tanggal 23 September, tim dokter menyatakan kepada pers bahwa luka yang ada di tubuh almarhum ada luka lama. Tetapi kenapa pada saat di rumah sakit Adam Malik pada tanggal 24 September, tim dokter menyatakan luka yang ada di tubuh si almarhum adalah luka baru? Ada apa dengan pernyataan yang berbeda ini? Kata Pak Simbolon lagi. Mungkin Pak Simbolon mau sampaikan bahwa si dokter terintervensi saat di Polda Sumut,
sehingga agak sedikit berbohong tentang bekas luka tersebut. Aduh, luar biasa memang Pak Simbolon ini. Sangat semangat dalam membela kepentingan kliennya. Baiklah para netizen sekalian, mari kita membuat penilaian sendiri tentang cuplikan video tersebut. Dan sekarang mari kita saksikan video cuplikan terakhir tentang tanggapan Ibu Rosmiati Barusurbakti yang merupakan ibu kandung dari almarhum Abdi Sanjaya Ginting alias Cokna. Let's check it out. Gini sehatnya kamu ingin aku mau pulang kamu jadi kamu. Pulang kamu jadi kamu punya nyawa lagi aku. Luka apa yang dibilang dokter ini aku ke penyakit yang lama aku. Luka apa ini aku dokter ini dokter. Dokter, kok berapa kali kamu sama kami dokter yang susah ini dokter. Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda tuntaskan masalah ini anak ini meninggal ini dokter. Bapak Kapolri, Pak Kapolda. Tuntaskan masalah anakku ini Pak Kapolri, Pak Kapolda. Kau sampai hadir dan bilang anakku ini mati karena penyakit lama. Ya Allah, bantulah aku ya Tuhan. Gak terima aku kayak gini hasil otopsi ini Cokna. Gak terima aku nakku. Tolong aku Pak Kapolda, Pak Kapolri. Tuntaskan masalah anakku ini, jangan mentang-mentang polisi yang membunuh anakku didiam-diamkan Pak Kapolri. Tunjukkan keadilan sama yang rakyat yang susah ini Pak Kapolri. Anakku sehat, tidak ada penyakitnya. Kok sampai hati dan bilang anakku gak disitu ya. Luka yang di pinggangnya itu udah apa ke dalam kali ini lukanya ini. Ya Allah, bantu aku Tuhan. Ya Pak Kapolri, jangan mentang-mentang polisi lah yang membunuh anakku ditutup-tutupi. Tunjukkan keadilan Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Pak Kapolda sendiri silang. Kok begitu kok sama rakyat yang lemah ini? Begitu bangganya kami sama polisi kok begini dan dikit. Ya Allah, tuntaskan pembunuhan aku ini polisi kejadian kami ya Allah. Cokna, tunjukkanlah Tuhan kematian anakku ini ya Tuhan. Bantulah aku. Sangat menyayat hati saat saya melihat tangisan ibu itu dalam cuplikan video barusan. Untuk para ibu pasti punya perasaan yang sama ketika melihat cuplikan video tersebut. Jadi dari video tersebut saya mau menyampaikan dua hal tentang tangisan Ibu Rosmiati Barusurbakti. Pertama, bahwa dalam tangisannya ibu itu yakin bahwa tim dokter berbohong terhadap hasil otopsi. Kedua, dia mintakan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Kapolri agar menolongnya dalam membongkar kasus kematian anaknya. Jangan gara-gara polisi pelakunya sehingga proses didiamkan dan sepertinya juga ditutupi, kata ibu itu sambil menangis. Begitulah para netizen sekalian, dari ketiga cuplikan video tersebut saya coba simpulkan beberapa hal, yaitu pertama, bahwa tim dokter Rumah Sakit Adam Mali menyatakan dari hasil otopsinya bahwa almarhum Cokna meninggal akibat mati lemas karena melakukan perlawanan pada saat penangkapan akibat kekurangan oksigen di paru-parunya. Kedua, bahwa kuasa hukum Bapak Daniel Simbolon SH menyatakan bahwa almarhum meninggal akibat adanya penganiayaan saat almarhum ditangkap oleh aparat kepolisian. Dan aparat kepolisian Polres Deli Serdang lah yang paling bertanggung jawab terhadap kematian almarhum. Dan tentang hasil otopsi, Pak Simbolon menyatakan itu adalah sebuah kebohongan. Ketiga,
bahwa Ibu Rosmiati Barusurbakti meminta jangan gara-gara polisi pelakunya sehingga kasus ini sepertinya ditutupi. Baiklah para netizen sekalian, kita hanya bisa memberikan penilaian secara individual terhadap kasus ini. Dan silakan juga beri komentar Anda pada kolom komentar untuk juga sebagai masukan kepada kami. Kita berdoa agar hukum tegak sebagaimana mestinya, agar tidak ada lagi cokna-cokna yang lainnya yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih telah menonton channel video ini, dan kami akan terus mengupas misteri tentang kematian Cokna dalam video-video berikutnya. Dan untuk